Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih bisa untuk menghadiri pembelajaran hari ini walaupun secara daring. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat? Semoga semuanya diberkahi dengan kesehatan. Perkenalkan kembali, nama Ibu Intan Sari. Di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Ibu ingatkan untuk seluruh siswa kelas 7 untuk mengisi absen di Google Classroom ya. Oke? Baiklah, untuk membuka pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari sampai pada bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan. Minggu ini kita akan masuk pada operasi hitung bilangan pecahan. Sudah ada yang belajar apa belum? Untuk itu langsung saja kita masuk ke inti pembelajaran. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pretest. Yang kedua, pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan. Yang ketiga, latihan soal. Dan yang keempat adalah simpulan. Baik, kita langsung saja masuk ke pretest ya. Oke. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Yang pertama di sini ada buah jeruk ya, gambarnya. Pertanyaannya adalah, Safa membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Nah, baik, yang soal selanjutnya adalah di sini ada kue bolu. Nah, Rizky memiliki 1 kue bolu. Rizky akan membagikan kue tersebut kepada Ahmad sebanyak 2/3 bagian. Berapakah banyak bagian kue Rizky sekarang? Kira-kira apa ya? Oke, kita ke penyelesaian. Di sini untuk yang soal pertama tadi bisa kita tuliskan 1/4 ditambah 3/4. Ini sudah sama penyebutnya, sama-sama 4, langsung saja kita jumlahkan. Di sini nanti ada Ibu jelaskan lebih lanjut kenapa jadi bisa seperti ini. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Kalau 4/4 itu sama saja dengan 1. Nah, dengan demikian berat buah jeruk keseluruhan adalah 1 kg. Baik, untuk soal yang kedua mengenai kue bolu Rizky tadi, kita bisa menuliskannya seperti ini. Kan mula-mulanya adalah 1 dikurangkan 2/3. Kenapa dikurang, Bu? Karena dia tadi memberi kepada Ahmad. Kita kurangkan 1 ini, kita ubah supaya memiliki penyebut 3. 1 kali 3 per 1 kali 3 seperti ini. Nah, lalu jadi seperti ini setelah kita kalikan. Lalu kurangkan 3 kurang 2 per 3. 3 kurang 2 hasilnya 1. Berarti 1/3. Jadi banyak bagian kue Rizky adalah 1/3. Sampai sini ada sudah nggak bayang-bayang kita pembelajarannya gimana hari ini? Oke, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan 2 atau lebih pecahan, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menyamakan penyebut. Gimana menyamakan penyebut? Nah, untuk menyamakan penyebut ini ada 2 cara. Yang pertama, kita mencari KPK dari penyebut sebelumnya untuk dijadikan penyebut yang baru. Oke, mungkin masih bingung ya. Kita cara 2 nih. Langsung mengalihkan penyebutnya. Kita ke contoh. Nah, ini contohnya ada 1/2 ditambah 2/3. Di sini penyebutnya bedakan. Di sini 2, di sini 3. Nah, lalu kita buat supaya penyebutnya ini sama. Dengan cara pertama tadi ada yang namanya menyamakan penyebut dengan KPK. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka seperti ini. Nah, ini Ibu beri titik-titik dulu karena ini akan dilanjutkan dengan langkah kedua nanti.
Nah ini mulainya 2 jadi 6, yang 3 menjadi 6 juga. Oke, ada tadi cara satunya lagi, langsung mengalihkan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini kan 2 sama 3. Berarti kalau dikalikan 2 kali 3 hasilnya 6. Di sini kebetulan aja KPK sama hasil kali bisa sama. Ada kasus nanti yang hasil kali sama KPK itu beda. Karena hasilnya adalah 6, sehingga seperti ini, 1/2 ditambah 2/3 menjadi titik-titik per 6 ditambah titik-titik per 6. Jadi sama-sama penyebutnya. Nah, setelah kita menyamakan penyebut, kita masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya adalah mencari pembilang setelah disamakan penyebut. Nah, caranya kita bisa membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama, lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang sebelumnya. Mungkin bingung ya kalau dari kata-kata, coba kita ke contoh. Contohnya yang tadi juga 1/2 ditambah 2/3. Nah, di sini sama dengan tadi kan sudah kita samakan penyebutnya jadi 6. Lalu untuk mencari pembilang kita bagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama. Nilai penyebut baru kan 6 dibagi dengan yang lama. Yang lama berapa? 2. Lalu dikalikan berapa pembilangnya? Pembilangnya 1 seperti ini. Begitu juga yang 2/3 kan menjadi penyebutnya 6. Berarti 6 dibagi 3 ini lalu dikalikan 2 dari sini. Nah, lalu kita hitung. 1 dikali 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 2 kali 6 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, di sini sampai sini kita sudah hampir selesai. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Operasikan pecahan. Nah, di sini setelah penyebutnya sama, kemudian pembilangnya sudah diubah, maka yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan tersebut. Nah, berdasarkan contoh di atas, tadi kan sudah ada contohnya kan ya. 1/2 ditambah 2/3 hasilnya 3/6 ditambah 4/6. Langsung aja jumlahkan karena sudah sama nilai penyebutnya. 3 tambah 4 hasilnya 7. Jadi 7/6. Nah, di sini ada, ingat, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan langkah-langkahnya itu sama. Jadi kalau kalian mendapat soal tentang pengurangan 2 buah bilangan pecahan, maka tanda penjumlahannya tinggal diganti sama pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Sebelumnya kalau misalnya kalian ada yang masih bingung, nanti langsung tanyakan aja ke ibu ya. Oke, contohnya yang pertama, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/5. Oke, kemudian 2/3 ditambah 4/3. Lalu 2/10 dikurang 1/10 dan 6/4 dikurang 3/5. Lalu soal cerita, ada Alia memiliki 2/4 kg susu bubuk. Alia membeli lagi susu bubuk sebanyak 1/3 kg. Berapakah berat susu bubuk yang dimiliki Alia sekarang? Lalu yang ketiga, Tini memiliki persediaan tepung 1/4 kg. Tini memakai tepung tersebut sebanyak 1/8 kg untuk membuat kue. Berapakah sisa tepung Tini? Nah, di sini kita masuk ke penyelesaian. Soal yang pertama adalah mengenai hasil hitung. Yang A dulu ya. 2/5 tambah 1/5. Di sini penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya. Nah, seperti ini. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi ini hasilnya 3/5. Oke, lanjut. 2/3 ditambah 4/5. Di sini sama nggak penyebutnya? 1 3, satunya 5. Berarti beda ya. Kita cari dulu penyebutnya supaya sama. Nah, di sini ibu menggunakan KPK. Kalian bisa nanti pakai perkalian langsung, bisa juga. Nah, di sini KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sehingga penyebutnya diubah menjadi 15. Sehingga, nah di sini 2/3 ditambah 4/5. Ini kan 15. Nah, ibu langsung ke langkah kedua, yaitu tadi
mencari nilai pembilang setelah diubah penyebut. Nah, di sini seperti tadi 15 dibagikan dengan 3 ini dikali 2. Nah, hasilnya seperti ini, kita jumlahkan aja. Hasilnya adalah 22/15. Sampai sini, kalau misalnya masih bingung, tanyakan aja langsung nanti ya. Oke, kita ke penyelesaian yang C. 2/10 dikurang 1/10. Nah, di sini sama-sama 10 penyebutnya. Karena sama penyebutnya, maka bisa langsung dikurangkan pembilangnya. Nah, ini 2 kurang 1 hasilnya adalah 1/10. Oke, udah dapat yang C, kita cari yang D. 6/4 dikurang 3/5. Nah, kita cari dulu KPK-nya. Karena apa? Karena ini beda, 4 sama 5. Beda kan? Kita cari KPK-nya. Hasilnya adalah 20, sehingga penyebutnya diubah menjadi 20. Sehingga, nah ini seperti tadi, sama persis dengan yang B, cuma beda di tanda aja. Nah, di sini 20 dari KPK-nya. Lalu ini pembilangnya kita cari lagi. Karena kan penyebut berubah, berarti pembilang juga akan otomatis berubah. 20 ini dari nilai KPK, 4 ini dari penyebut sebelumnya, lalu kalikan 6 pembilang sebelumnya. Oke, kita operasikan. Hasilnya seperti ini. Ini kan sudah sama, berarti tinggal dikurangkan. 30 kurang 12 hasilnya adalah 18. Benar. Nah, sampai sini. Kalau misalnya bingung, tanyakan aja. Oke? Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Dari soal diperoleh bentuk matematika 2/4 ditambah 1/3. Nah, di sini lihat, perhatikan baik-baik. 4 dan 3 ini beda nilainya, sehingga seperti tadi kita samakan dulu penyebutnya. Kita ubah dengan mencari KPK. Dapat KPK-nya, lalu kita hitung seperti ini. Sama, hasilnya adalah 6/12 ditambah 4/12. Sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilang. Jumlahkan, hasilnya adalah 10/12. Jadi berapa? Jadi berat susu bubuk Alia sekarang adalah 10/12 kg. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini dari soal kita peroleh 1/4 dikurang 1/8. Kenapa Bu jadi dikurang? Karena dia dipakai sesuatu. Kalau dipakai dia akan berkurang. Misalnya gula, terus kita pakai buat membuat teh, berkurang kan. Nah, kita cari KPK-nya. 4 sama 8. KPK 4 sama 8 adalah 8. Nah, sehingga penyebutnya kita ganti atau ubah menjadi 8. Nah, di sini sama aja dengan langkah sebelumnya, cuma sebelumnya adalah penjumlahan, di sini pengurangan. Nah, hasilnya sudah sama-sama memiliki penyebut 8. Berarti kita tinggal kurangkan aja. 2 dikurang 1 hasilnya 1/8. Dengan demikian, sisa tepung tini adalah 1/8 kg. Sampai sini, jika ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas, langsung tanyakan aja nanti ke ibu, oke? Lanjut, kita ke latihan soal. Perhatikan baik-baik. Kalau misalnya belum paham betul, bisa diulang dulu pelajarannya sebelum mengerjakan latihan soal. Oke, di sini ibu memberikan beberapa. Yang pertama adalah tentukan hasil. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Lalu ada soal cerita mengenai pembelian telur, dan yang ketiga adalah tetap soal cerita mengenai pembelian minyak. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dan kumpulkan nanti ke Google Classroom maksimal jam 5 sore pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Kita masuk ke simpulan. Nah, di sini apa yang kita pelajari hari ini?
kita mempelajari mengenai penjumlahan dan mengurangkan pecahan. Nah, ada beberapa langkah tadi. Yang pertama, kita menyamakan penyebut, lalu mencari pembilang setelah disamakan penyebut, dan operasikan pecahan. Lalu, apakah sama caranya antara menjumlahkan dan mengurangkan? Ya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan langkahnya sama. Jadi kalau mendapatkan soal tentang pengurangan dua buah bilangan pecahan, maka tanda penjumlahannya tinggal ganti dengan pengurangan. Sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk tugas jangan lupa dikerjakan tepat waktu, dan kalau misalnya ada kendala hubungi Ibu bisa di Google Classroom atau WhatsApp pribadi Ibu. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan kita akan masih operasi hitung pecahan, tapi mengenai perkalian dan pembagian. Mungkin akan diajarkan oleh Ibu Ana, karena ini minggu terakhir Ibu untuk mengajar kalian. Baiklah, Ibu ingatkan untuk seluruh siswa kelas 7 tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya, dan patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.